Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menceritakan tentang kisah Nabi Yusuf. Suatu malam, Nabi Yusuf bermimpi melihat 11 bintang, bulan dan matahari bersujud kepadanya. Ketika Nabi Yusuf menceritakan mimpi tersebut kepada ayahnya, Nabi Yakub menyuruh Yusuf untuk tidak menceritakan mimpi tersebut kepada siapapun. Nabi Yakub mengatakan, arti mimpi itu ialah bahwa suatu hari Yusuf akan menjadi orang besar dan semua anggota keluarga termasuk ayah, ibu, dan ke-11 saudaranya akan tunduk hormat kepadanya. Akan tetapi, kecemburuan saudara-saudara Yusuf tidak bisa lagi terbendung, hingga mereka membuat rencana untuk melenyapkan Yusuf selama-lamanya. Dengan dalih mengajaknya pergi mengembala, Nabi Yusuf dibuang ke sumur oleh saudara-saudaranya. Kemudian saudara-saudara Yusuf pulang dan menyampaikan pada Nabi Yakub bahwa Yusuf tewas dimakan serigala. Nabi Yakub sangat berduka karena kehilangan Yusuf. Ia menangis selama berhari-hari hingga matanya menjadi buta. Sementara itu, Yusuf yang berada di dalam sumur tetap hidup berkat lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hingga kemudian serombongan khalifah yang sedang dalam perjalanan ke Mesir lewat sumur tersebut. Mereka berhenti untuk mengambil air, namun bukan air yang mereka dapatkan, mereka malah menemukan pemuda tampan dari dalam sumur. Yusuf pun dibawa ke Mesir oleh mereka untuk dijual sebagai budak. Yusuf kemudian menjadi pelayan di rumah Raja Al-Aziz. Bertahun-tahun kemudian, Yusuf tumbuh menjadi lelaki yang amat tampan, hingga istri Raja Al-Aziz yang bernama Zulaika merasa tertarik dan berusaha menggoda Yusuf. Akan tetapi, Yusuf bergeming dan tidak meladeni godaan Zulaika, hingga akhirnya Zulaika marah dan memfitnah Yusuf hingga dia dimasukkan ke dalam penjara. Nabi Yusuf terus bersabar menjalani hidup di dalam penjara. Suatu hari, Raja Mesir bermimpi melihat 7 ekor sapi gemuk dimakan oleh 7 sapi kurus dan 7 bulir gandum yang hijau dan 7 bulir gandum yang kering. Sang raja meminta para ahli nujum menafsirkan mimpinya, namun tak ada seorang pun yang bisa, hingga kemudian seorang budak yang pernah menjadi teman satu sel Nabi Yusuf di penjara mengatakan pada raja bahwa Yusuf pandai menafsirkan mimpi. Raja Mesir meminta Yusuf untuk menafsirkan mimpinya. Raja merasa senang dengan tafsiran mimpi tersebut hingga Yusuf dibebaskan dari penjara. Dan ketika tafsir mimpi tersebut menjadi nyata, Nabi Yusuf diberi tugas untuk mengelola bahan pangan yang akan disimpan selama masa subur, dan juga distribusi bahan makanan tersebut selama masa paceklik. Ketika masa kemarau panjang tiba, seluruh wilayah di Mesir terkena dampaknya, termasuk perkampungan di mana keluarga Yusuf berada. Mereka pun datang ke Mesir untuk meminta bantuan bahan pangan. Nabi Yusuf terkejut melihat saudara-saudaranya, namun ternyata mereka tidak mengenali Yusuf. Maka Yusuf pun melakukan sebuah trik kecil, yakni menyuruh mereka membawa Bunyamin, adik bungsunya, jika hendak meminta bahan pangan lagi. Jika tidak, mereka akan pulang dengan tangan kosong. Mau tak mau, saudara-saudara Yusuf pun menuruti permintaan tersebut. Meskipun dengan berat hati, Nabi Yakub merelakan Bunyamin pergi ke ibu kota Mesir untuk meminta bahan pangan. Ketika saudara-saudaranya hendak pulang, Nabi Yusuf memasukkan sebuah piala emas dalam karung yang dibawa oleh Bunyamin. Hal ini menyebabkan Bunyamin ditahan dan tidak boleh pulang ke kampung halaman. Nabi Yakub pun semakin bersedih karena kehilangan anak bungsunya. Duka yang ia rasakan akibat kehilangan Yusuf belum hilang, ditambah lagi Bunyamin yang ditahan di ibu kota Mesir. Saudara-saudara Yusuf pun kembali ke ibu kota dan memohon agar Bunyamin dibebaskan. Karena tidak tega melihat ayah mereka yang terus-terusan bersedih mendengar hal tersebut, Nabi Yusuf pun menyuruh saudara-saudaranya untuk membawa Nabi Yakub ke ibu kota. Saat bertemu dengan sang ayah, Yusuf tak mampu menahan diri. Dia mengatakan siapa dia sebenarnya dan mengajak ayah
serta saudara-saudaranya untuk tinggal bersama di ibu kota. Mereka hidup dengan rukun dan bahagia bersama. Kisah Nabi Yusuf mengajarkan kita untuk tetap mencintai keluarga, meskipun mereka telah berbuat salah pada kita. Lebih dari itu, Nabi Yusuf adalah seorang pemaaf dan tidak menaruh dendam pada orang lain. Dibuang ke sumur, difitnah, hingga masuk ke penjara. Semua itu dijalani Nabi Yusuf dengan tabah, dan sama sekali tidak ada keinginan untuk balas dendam. Justru ia tetap berbuat baik pada semua orang hingga ia bisa bertemu kembali dengan ayah dan saudara yang ia rindukan. Kisah ini bisa menjadi teladan bagi anak untuk selalu berbuat baik dan mau memaafkan. Sekian video tentang Nabi Yusuf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.